Selamat siang teman-teman. Senang bisa bertemu kembali di ibadah Reshoot pada minggu kedua Paskah ini. Ibadah ini terselenggara hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari teman-teman, kita mau fokuskan diri untuk 1 jam ke depan. Kita mau fokus untuk mendengarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami alami selama seminggu ini, baik atau buruknya kami bersyukur ya Bapa. Dan kini izinkanlah kami untuk memberikan hati dan pikiran kami untuk kami bisa memuliakan nama-Mu, dan Tuhan berikan kami konsentrasi agar kami dapat menerima berkat melalui firman yang nanti akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati dan pikiran kami. Amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama mensyukuri dan mengakui segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya, teman-teman, tema kita pada hari ini beban atau keuntungan. Sebagai pengikut Kristus, kita pasti udah tahu dan kita pasti udah paham kalau Tuhan itu memberikan kita misi untuk kita bersinar di dalam kehidupan kita apapun itu kondisinya. Untuk jadi bersinar, yang pasti kita harus melakukan kebenaran, yang pasti itu membuat kita untuk keluar dari zona nyaman kita, dan itu pasti nggak mudah buat kita. Ada satu kondisi di mana kita yang sadar kalau kita harusnya ngelakuin kebenaran, tapi nyatanya di pikiran kita seringkali mengatakan kayak, aku nggak mungkin bisa ngelakuin ini, aku nggak terbiasa buat ngelakuin ini. Akhirnya misi untuk kita bisa bersinar itu jadi suatu beban atau kesulitan buat kita. Padahal sebenarnya kalau Tuhan udah kasih misi kita untuk bersinar, Dia pasti sudah memperlengkapi kita untuk kita bisa melakukan itu. Mari kita merenungkan, apakah kita selama ini masih melakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang kita pikirkan sendiri, dan kita lupa untuk melakukan cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama teman-teman kita mau heningkan hati kita mau berdoa, kita mau mengakui di hadapannya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah kami yang dari setiap kami mengakui bahwa kami masih melakukan segala sesuatu dari apa yang menurut kami benar, dan kami lupa untuk menggunakan apa yang cara pandang-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun karena kami sering lalai dalam kami mengakui apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kini kami hadir ya Tuhan, kami mau mengakui bahwa kami sering lalai dan mengenali apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kami dan ajarkan kami bahwa Engkau yang berdaulat penuh bagi kehidupan kami, dan kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki sebagai anak-anak-Mu yang bersinar di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan pengampunan dosa ini dalam nama-Mu. Amin. Mari teman-teman kita mau lebih berserah dan kita mau mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku,
berjalan di lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mari teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus dapat membantu kita untuk kita bisa menerima berkat dari firman. Mari kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Salam saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita teduhkan hati sanubari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap bentuk anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap kami hingga pada saat ini. Kami percaya apapun musim kehidupan yang kami hadapi, Engkau tetap baik kepada kami. Engkau tetap mengasihi kami dan rindu terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami semua bersepakat menyiapkan hati sanubari kami untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan kasih Kristus saya mengundang kita membuka kitab suci kita di dalam perjanjian baru, yaitu surat Filipi pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24. Filipi pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sampai sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang kita boleh baca bersama. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama menggumulkan sebuah tema, beban atau keuntungan. Tema kita hari ini, beban atau keuntungan. Saudara, saya ingin memulai dengan suatu filosofi yang menurut saya cukup relevan dengan kehidupan kita. Bahwa sebetulnya hidup ini sebenarnya hanya didominasi dua warna. Ya. Ada orang mengatakan bahwa hidupnya dipenuhi dengan warna-warni. Ya, it's okay. Tetapi sebetulnya kehidupan manusia itu hanya didominasi oleh dua warna. Yaitu warna putih, yang saya kategorikan sebagai kalau seseorang sedang hidup di dalam posisi warna putih, dia sedang menikmati keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang comfort zone, zona yang nyaman di dalam hidupnya. Maka itu bisa dikategorikan sebagai warna putih.
Dia sedang berada di posisi warna putih. Tetapi ketika seseorang berada di posisi warna hitam, mungkin dia ada dalam suatu kegagalan, kesedihan, kesakitan, kemalangan, dan persoalan-persoalan hidup yang lain, atau hard zone, ya zona yang sulit, dan itu berarti dia sedang berada di posisi yang tidak enak di dalam hidupnya. Ya, memang ada warna-warna yang lain, tapi saya mengatakan itu adalah warna selebihnya berarti hanya mumpung lewat, tidak bertahan lama di dalam hidupnya. Nah, jika ada orang yang berkata hidupku penuh dengan warna-warni, menurut saya itu tidak terlalu tepat. Karena yang benar adalah di dalam hidup manusia itu hanya didominasi oleh dua warna. Warna putih, di mana dia berada di zona yang nyaman, dia menikmati hidupnya. Dan warna hitam, dia berada di zona yang sangat menyulitkan, sulit. Barangkali dia merasa, bagaimana masa depan dan lain sebagainya. Itu berarti dia sedang berada di zona nyaman. Tetapi zona apapun yang saat ini kita hadapi, kita hidupi, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan ini dengan perspektif yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang selalu bersinar terus apapun zona yang kita hadapi. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca bersama hari ini. Nah, dalam menghadapi baik itu kita berada di zona nyaman ataupun berada di zona yang sulit, yang harus kita perhatikan adalah kita melihat hidup ini dengan perspektif yang benar. Apa itu perspektif yang benar dalam hidup kita? Yaitu firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 24. Sehingga apa yang kita perhatikan di tengah kondisi yang begitu sulit, dia masih tetap memiliki fokus yang tepat, saudara. Kita perhatikan, ada 3 fokus yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di zona yang tidak nyaman, yaitu ketika dia berada di dalam penjara. Saudara, bagian ini khususnya kalau kita memperhatikan Rasul Paulus sedang berada di penjara di dalam tahanan rumah. Tetapi walaupun di tahanan rumah di Romawi, dia tetap dijaga, kemudian diawasi 24 jam setiap hari, kemudian setiap 6 jam sekali prajurit itu bergantian 2 orang untuk mengawasi dia. Gerak-geriknya diawasi, komunikasinya dengan siapapun diawasi, sangat tidak nyaman kehidupannya. Dia sedang berada di warna hitam dalam zona kehidupannya. Saudara perhatikan, hal yang sangat istimewa di dalam diri Rasul Paulus adalah ketika dia berada di zona hitam, zona yang tidak nyaman, dia tetap memiliki kefokusan yang luar biasa. Sehingga kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi ini, Rasul Paulus tidak kehilangan sinarnya, saudara. Yang pertama, dia memfokuskan hidupnya adalah panggilan menjadi terang yang harus terus bersinar. Saudara, sejak Rasul Paulus memutuskan untuk menjadi Rasul Tuhan Yesus ketika Tuhan berjumpa dengan dia di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, sejak saat itu dia tahu betul bahwa hidupnya dipanggil untuk menjadi terang yang harus terus bersinar. Apapun zona hidup yang dihadapi. Seperti hari ini, kita perhatikan. Kalau saudara membaca dengan teliti ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-6. Intinya kita perhatikan dia sedang berada di dalam penjara yang tidak mudah di Romawi pada saat itu. Sekalipun di beberapa tafsiran mengatakan dia sedang berada di penjara di tahanan rumah. Tadi saya katakan dia tidak bebas. Dia tidak leluasa. Dia diawasi 24 jam. Setiap 6 jam sekali ada 2 orang berganti para prajurit untuk mengawasi dia. Saudara bayangkan kondisi yang dialami Rasul Paulus waktu itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap fokus hidup adalah panggilan menjadi terang. Sehingga kalau saudara perhatikan, sehingga telah jelas ayat 13, bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan melalui keberadaannya, Injil justru tersebar luas. Banyak orang justru mendengar kabar tentang Kristus yang diberitakan. Banyak orang kemudian yang memberitakan Injil melalui kepemenjaraannya dia. Jadi kefokusan menjadi kunci agar panggilan kita sebagai terang dunia akan tetap bersinar walaupun kita hidup dalam zona yang tidak nyaman, saudara.
Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari ini. Tapi kalau Anda fokus bahwa saya dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kalau kita fokus pada bagian ini, apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh redup, saudara. Kita tetap harus bersinar dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia memfokuskan bahwa dia dipanggil untuk menjadi terang. Sehingga apapun keadaan tidak boleh meredupkan terangnya itu. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus memfokuskan diri untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-21, 20 dan 21. Itu jelas sekali dikatakan. Di mana Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Perhatikan frasa ini. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan dengar baik ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, bagian ini Rasul Paulus ingin menjelaskan apapun keadaan hidupku, aku harus memuliakan Tuhan. Baik waktu nyaman, baik waktu tidak nyaman. Itu sebabnya dia memakai kata yang ekstrim. Baik waktu matiku maupun waktu hidupku. Harus Kristus yang dimuliakan. Saudara, saya mau katakan apapun keadaanmu, kita harus berpegang pada panggilan kita yang menjadi terang itu. Kemudian harus dilanjutkan, kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, berbicara tentang ibadah itu adalah seantero kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, semuanya koridor adalah dalam ibadah hidup kita. Apakah kita dalam situasi yang baik-baik saja baru kemudian memuliakan Tuhan? Atau ketika dalam kehidupan kita yang payah lalu kita berkata, aku tidak mau memuliakan Tuhan lagi, lalu kita sembarangan dengan hidup kita? Oh tidak, saudaraku. Apapun keadaan hidup kita, Rasul Paulus mengatakan, baik hidupku maupun matiku, aku harus memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan adalah kunci. Memuliakan Tuhan kuncinya adalah kita rindu. Yang kerinduan itu bukan sekedar dari bibir saja, tetapi lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika dia ada dalam penjara pun dia tetap memuliakan Tuhan. Dan dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang kedua, saudara, memfokuskan diri untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah kondisi dia berada di dalam penjara? Dia memfokuskan diri pada komitmen untuk terus bersinar bagi dunia. Oh, haleluya. Saudara, dalam situasi yang begitu sulit, dia tetap berkomitmen. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kalimat ini jelas sebuah komitmen. Apapun keadaanku, aku harus hidup memberi buah. Aku tidak mau hidup percuma. Inilah komitmen kita seharusnya, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berpikir apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus melakukannya dengan penuh komitmen. Sekalipun harus memikul salib. Sekalipun harus berhadapan dengan tantangan masalah. Jangan kita menjadi lampu yang kadang redup, kadang terang, kadang redup, kadang terang, situasional sekali. Tetapi ketika kita tahu bahwa Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Yang pertama poinnya, kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang. Di tengah-tengah dunia, apapun profesi kita. Yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup beribadah. Dengan arti kata apapun yang kita lakukan, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Maka kita semua melakukannya itu tertuju untuk memuliakan Tuhan, saudara. Dan supaya maksimal, maka kita harus berpegang pada komitmen seperti Rasul Paulus. Wow, di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dengar kata-kata di ayat yang ke-24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Saudaraku, dalam bagian ini Rasul Paulus berpikir masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Masih banyak orang yang harus dia bimbing, dia bina dan memberitakan Kristus kepada mereka. Dia ingin hidup nyaman, kembali kepada Tuhan, ya, di tengah situasi yang begitu berat. Tetapi apa yang dia lakukan? Aku tetap mau ada di dunia demi kamu, demi pekerjaan Injil, demi keselamatan banyak orang, sehingga dia terus mau bersinar apapun keadaan yang dia alami. Saudara, bagi Paulus menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkannya adalah merupakan panggilanku, hidupku, dan komitmenku. Apakah kita juga memiliki prinsip yang sama? Apakah kita juga memiliki fokus yang sama? Kalau kita hidup adalah kita dipanggil untuk bersinar, kalau kita hidup adalah kita mau memuliakan Tuhan, dan itu harus dilakukan dengan komitmen. Jangan main-main. Kita perhatikan Rasul Paulus, kesulitan apapun dia hadapi, tapi dia tidak pernah mundur. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat ini Tuhan, saudara-saudara, kita harus betul-betul menghayati penderitaan Tuhan Yesus melewati Via Dolorosa demi menyelamatkan setiap kita. Dia tidak pernah berpikir untuk mundur setapak pun juga, hanya untuk saudara dan saya. Dan berbahagialah kita yang percaya kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga terus memfokuskan hidup untuk menjadi terang. Apapun kondisi yang kita hadapi, mungkin engkau sedang berada di zona putih, mungkin engkau sedang berada di zona hitam. Mari lanjutkan sinar terang itu. Karena itulah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui apapun yang bisa kita lakukan selama diberikan kesempatan. Dan ingat, kita tidak bisa main-main. Harus berkomitmen melakukannya. Kalau engkau melayanilah dengan berkomitmen. Kalau engkau bekerjalah dengan berkomitmen. Bukan untuk manusia, bukan untuk harta duniawi, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mempercayakan semuanya itu kepadamu. Haleluya. Komitmen adalah kunci agar kita tetap bisa terus bersinar bagi dunia, apapun konsekuensi yang akan kita hadapi. Jadi dalam bagian ini saya mau katakan, saudara-saudaraku, kita seperti lilin ini. Lilin ini dia terus memancarkan sinarnya sekalipun dia harus hancur, lebur, meleleh seperti itu. Memancarkan sinar Kristus bagi dunia adalah keuntungan, bukan beban. Ya, memancarkan sinar Kristus bagi dunia adalah keuntungan, bukan beban. Sekalipun kita akan mengalami banyak konsekuensi, pastikan diri untuk terus bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh Bunda Teresa sebagai penutup khotbah ini. Agar lampu tetap menyala, kita harus terus mengisi minyak di dalamnya. Izinkan saya untuk sedikit mencoba menafsirkan kalimat ini. Kita ini jelas oleh Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Saya sederhanakan, kamu adalah lampu pelita bagi dunia. Tetapi lampu pelita itu harus terus diisi dengan minyak supaya terus menyala, saudara. Intinya saya mau katakan, ketika kita ingin terus rindu bersinar bagi Tuhan, karena kita dipanggil untuk bersinar, untuk memuliakan Tuhan, harus pegang komitmen. Dan ini bisa berjalan kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan yang adalah minyak untuk lampu hidup kita. Biar kita terus bisa menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita merindukan hal itu. Haleluya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi. Jangan jadikan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu beban. Tetapi jadikanlah segala sesuatu kesempatan itu keuntungan untuk kita boleh bersinar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur Tuhan, Engkau telah berbicara menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mampukan kami untuk terus mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Agar apapun zona kehidupan yang kami hadapi, apakah itu zona nyaman atau zona sulit, kami tetap boleh bisa bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami dipanggil untuk bersinar. Itu sebabnya kami mau memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap pegang komitmennya Tuhan. Agar apapun keadaan kami tetap bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, saudara-saudara. Nanti di penghujung doa syafaat kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiada kata yang lain yang lebih indah yang kami bisa ungkapkan ke hadapan-Mu selain mengucap syukur kepada Engkau. Karena selain Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati anugerah keselamatan-Mu, Engkau juga mempercayakan kepada kami untuk bersama-sama bergumul terkait dengan kebutuhan saudara-saudara kami, terkait dengan situasi kondisi yang kami hadapi. Dan untuk saat ini Tuhan, kami bersehati berdoa untuk rekan-rekan pengurus pemuda GKI Residen Sudirman periode pelayanan 2021-2023. Mari Tuhan, Engkau kiranya yang telah memanggil dan memilih mereka untuk menjadi pengurus komisi pemuda, mampukan mereka ya Tuhan untuk terus berkomitmen memuliakan Tuhan, menyadari mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, mampukan mereka untuk mengerjakan hal-hal terbaik untuk komisi pemuda di GKI Residen Sudirman. Segala potensi yang mereka miliki biarlah semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang berjuang menyusun skripsi, tugas akhir dalam perkuliahan mereka, atau ada di antara mereka yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Mari Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati orang yang mau berjuang dengan daya juang yang tinggi. Tuhan pasti menolong mereka melewati baik itu penyusunan skripsi, tugas akhir mereka, maupun ketika mereka menghadapi ujian akhir semester di perkuliahan mereka. Tolonglah mereka ya Bapa, karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Dan kami juga mau berdoa untuk kondisi sekitar kami, khususnya saat ini pandemi COVID-19 masih belum berlalu dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa supaya karya-Mu terus Engkau nyatakan, sehingga keadaan ini semakin hari akan semakin membaik. Dan kami merindukan kuasa, otoritas, dan anugerah Tuhan boleh dinyatakan agar bencana yang begitu panjang yang sudah memporak-porandakan banyak hal ini Tuhan segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kami semua boleh menghadapi situasi dan menikmati situasi yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati mereka senantiasa agar di masa-masa mendatang boleh melayani Tuhan dengan lebih indah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah harapan doa sembahyang kami Bapa. Ini kerinduan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan bisa diberikan melalui rekening atau QR code yang tersedia di layar. Mari kita pujikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Tuhanku,
terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan dari yang terbaik dari kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Ya, teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita mau sama-sama berkomitmen untuk kita memilih hidup kita untuk bersinar, apapun itu kondisinya. Mari kita mau mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persembahkan kubri yang terbaik. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para.
Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini kami akan menyelesaikannya. Kami akan kembali ke kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan berkenalah mencurahkan berkat kemurahan-Mu kepada setiap kami. Saudara-saudara, sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.